Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Asgar Jaya TV, berjumpa lagi dengan saya untuk membicarakan Tape Asgar. Tape Asgar adalah sekitar perjalanan asli Garut atau asal Garut. Kali ini kita akan berbicara atau berbincang-bincang dengan seorang ahli ekonomi dari asal Asgar, darah Asgar, ya, yang sudah viral di mana-mana, sudah terkenal di mana-mana, yaitu Insinyur Fadil Hasan PhD. Beliau sangat terkenal sekali lah dalam ahli ekonomi, sudah biasa menjadi pengamat ekonomi. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum Kang Fadil. Waalaikumsalam Kang Dani, kumaha damang? Sampurasun. Kumaha sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Kang Dani iya. sehat ya? Alhamdulillah raos kieu ya. Aduh. Ayeuna tempatna ya. Janten tiasa ngaliwir. Tiasa ninggalan kedi ya. Gimana mau teropong? Teropong tiasa ninggalan kedi ya. Jadi kita pemirsa ini ada di rumah Kang Fadil ini di daerah Bogor, luar biasa ini, enak sekali tempatnya. Kang, kalau Akang itu dari Garutnya dari mana, Kang? Salah sama kia, saya itu lahir itu sebenarnya di Bogor. Lahir di Bogor. Lahir di Bogor, di situ di apa namanya? Sekarang jalan Jalak Harupat. Oh, Jak Harupat, non. Tapi kemudian kelas tahun 68 itu ya, umur berapa? Umur 7 tahun berarti kan, umur 8 tahun itu pindah ke Garut karena orang tua ayah itu di pindah tugas di Garut ya. Jadi ayah itu bekerja di kantor namanya dulu kantor Departemen Agama lah. Depag ya. Depag ya. Jadi dipindah ke Garut tahun 68. Waktu itu saya kelas 3 SD. Jadi masuk di Garut itu kelas 4 SD gitu kan. Nah, kemudian ya tinggal di Garut, besar, masa remaja di sana gitu kan, sampai lulus SMA ya kan. Jadi di Bogor ini saya itu kan masih kecil gitu ya. Jadi nggak punya teman gitu kan, atau ada teman tapi sudah lupa kan, lupa karena masih kecil lah. Masih kecil. Jadi itu saya tuh karena masa remaja di sana, besar di sana. Jadi itu saya lebih merasa sebagai orang Garut. Iya, betul. Tapi kemudian setelah lulus SMA ya kebetulan saya sekolah lagi di sini di Bogor kan gitu. Di IPB ya. Di IPB sampai lulus, kemudian ya tinggal di Bogor. Iya. Jadi sebenarnya dibesarkan di Garut. Di Garut lah gitu. Masa kan. remaja soalnya dan kenangan-kenangannya banyak di Garut jadi gitu. lebih banyak kenangan manis itu. Tapi kan sesuai dengan anggaran dasar itu, sesuai dengan anggaran Asgar Jaya, bahwa Asgar Jaya itu adalah yang pernah menjabat di Garut, yang pernah tinggal di Garut, asal dari Garut. Nah, itu aya nu asal, aya nu asli. Iya, betul. Gitu. Jadi itulah sesuai dengan anggaran. Nah, Kang itu termasuk orang yang besar dan memang bersosialisasi di Garut. Di Garut, betul. Jadi apalagi kan banyak memori-memori di Garut. Iya, betul kan, SD, SMP, SMA di Garut. Wah itu mah. Kan, kalau misalnya Kang Lani juga mungkin ingat masa sekolah yang paling berkesan itu di SMA kan? Paling penting nah eta. Di SMA aja eta gitu. Ka Bogor ge seuseuna di dinya. Bisa aja. Aduh. Jadi saya itu lebih merasa sebagai orang Garut lah. Daripada orang Bogor gitu ya kan. Orang Bogor, walaupun sekarang tinggal di Bogor. Meskipun sekarang tinggal di Bogor lagi. Jadi gitu ya. Di Bogornya asal membara gitu. Walaupun sekarang di Garut juga udah nggak ada inilah ya, nggak ada saudara, ada saudara jauh, tapi orang tua kan setelah pensiun kembali lagi ke Bogor. Kembali ke Bogor lagi. Ya, gitu, Iya, leres. Kang, terus Akang itu berkarir di mana wae, Kang? Jadi ya ini kan kita sudah mulai inilah masuk masa tua kan gitu kan. Jadi kan udah panjang gitu kan perjalanan karir itu atau bekerja itu ya. Pertama kan saya tuh bekerja setelah lulus di IPB ini di IPB pernah selama 2 tahun gitu. Karena ada masalah-masalah terkait dengan penerimaan itu dosen itu, akhirnya saya bekerja di konsultan Kementerian Keuangan, namanya itu ada konsultan dari luar negeri namanya itu HIID, jadi Harvard Institute for International Development. Tapi itu padahal di IPB-nya, kenapa harus dia konsultan? Karena dia waktu itu mereka itu sedang mengerjakan
beberapa proyek terkait dengan pangan, kemudian dengan keluarga berencana, kemudian terkait dengan beberapa proyek ya. Dan ya ada kaitannya dengan pangan juga gitu. Nah, setelah itu, orang-orang yang bekerja di HIID itu banyak waktu itu, termasuk yang mungkin Kang Dhani tahu kan, ada Mas Rizal Ramli. Gitu. Oh iya betul Rizal Ramli. Pernah di situ. Iya. Ada Pak Sofyan Jalil. Oh iya. Ya, pernah satu kantor lah kan gitu. Iya. Nah, habis itu saya disekolahkan oleh HIID itu ke luar negeri ya, ke Amerika selama 2,5 tahun lah gitu kan, kembali lagi ke Indonesia. Nah, kemudian waktu itu HIID itu sama pemerintah Indonesia itu mendirikan sebuah lembaga penelitian atau kajian. Namanya itu CPIS. CPIS itu Center for Policy and Implementation Studies gitu. Sebelum saya sekolah lagi melanjutkan program S3 itu, saya mendirikan lembaga kajian yang sendiri gitu kan, bersama teman-teman, dengan ada Pak Faisal Basri, kemudian ada Pak Didi Rahbini, kemudian Pak Didinda Manhuri dan Pak Sutisno Bahin mendirikan INDEF itu. INDEF itu bukan ini juga apa? Rizal Ramli juga? Bukan, kalau Rizal Ramli waktu itu sebelumnya atau 2 tahun sebelumnya itu mendirikan yang namanya Econit. Oh, Econit, ya. Kalau INDEF itu 2 tahun setelah Econit, iya. Jadi namanya INDEF, Institute for Development of Economics and Finance. Iya. Setelah itu berdiri, kemudian saya melanjutkan S3 di Amerika juga. Kemudian selama kurang lebih 6 tahun lah. Zaman Presiden Gus Dur ya kan. Kemudian saya menjadi staf khusus dari Menteri Kelautan dan Perikanan, Pak Rohmin Dahuri. Oh iya, betul. Kebetulan sama-sama dari IPB, kemudian sampai tahun satu angkatan mungkin ya? Enggak, 1 tahun di atas saya. Oh, 1 tahun di atas ya. Selama kurang lebih 3 tahunan lebih gitu ya. Nah, kemudian setelah itu saya lebih aktif di INDEF. Jadi menjadi Managing Director INDEF. Cukup lama juga lah, mungkin sekitar 5 tahun, 6 tahun gitu. Di INDEF itu? Di INDEF itu. Jadi di INDEF itulah kemudian kan banyak melakukan kajian-kajian tentang kebijakan ekonomi ya, baik makro maupun sektoral, aspek perdagangan, pertanian dan seterusnya. Ini makanya kemudian ada waktu itu kan yang sudah banyak banyak orang menyebut istilah pengamat ekonomi. Jadi itu mungkin lah saya masuk kategori itulah kan. Iya, betul. Walaupun sebenarnya pengamat ekonomi itu kan istilah antara yang tidak penelitian, ada penelitiannya, tapi juga kan sebenarnya banyak prediksinya juga. Ya, banyak banyak komentar. Banyak prediksi. Padahal peneliti mah nyata ya. Ya, kalau ini kan lebih serius. Iya. Kalau ini mah komentar mah ya itu makan sambil lalu sebenarnya. Iya, betul. Tapi ya disitulah kemudian di INDEF. Tapi kemudian setelah itu kan di INDEF tuh memang kita sejak awal kita sepakati bahwa harus ada selalu regenerasi. Iya. Nah, habis itu saya bekerja di project namanya itu disponsori oleh ICEF Foundation sama USAID. Jadi Legislative Strengthening Program di komisi di DPR. Jadi membantu DPR kan. Di komisi 11 dan di Badan Anggaran. Iya. Nah, tapi di luar itu saya juga ada aktif di di Kementerian BUMN, kemudian jadi komisaris gitu. Iya. Oh, pernah jadi komisaris juga, Kang? Ya, komisaris di PTPN 12 gitu. Oh, 12. Iya. Kemudian saya dicalonkan sebagai anggota Badan Supervisi Bank Indonesia ya. Di tahun 2013 gitu kan. Waktu itu Kang Burhan sudah selesai. Kang Burhan 2008 selesai. Waktu itu Pak
Pak Agus ya, Pak Agus Marto, ya. Saya sempat jadi anggota, kemudian jadi ketua selama 7 tahun lah kan di situ. Lama juga ya. Satu periodenya 3 tahun. Tapi Jadi kemudian molor setengah tahun, jadi 2 periode. totalnya 2 periode 3,5 tahun, jadi 7 tahun. Ya. Dan sambil kemudian juga sama-sama Kang Aris. Kang Aris Muti. Di Ken. Diken ya. Di Komite Ekonomi Nasional ya. Ya. Udah sekarang saya aktif di sebagai tim ahli ya di kantor Wakil Presiden, dan juga menjadi sekarang karena sudah di kantor Wakil Presiden, jadi saya meninggalkan posisi saya juga sebagai Direktur Corporate Affairs di salah satu perusahaan. Jadi sekarang hanya sebagai advisor aja gitu. Jadi menghindari konflik of interest-nya ya. Selain itu ya kita bekerja itu aja, bebas aja. Iya. Orang Garut malah jujur teuing gitu. Primen katanya. Bukan jujur teuing, udah jadi staf di khusus di ini di corporate-nya ditinggalkan ada. Bukan ditinggalkan ya, ini kan lah, karena masih sebagai advisor. Bisa advisor aja ya, tidak menjadi eksekutif lah ya. Ya, betul. Tidak menjadi direksi atau dan lain sebagainya. Betul. Kang, terus begini, ini sekarang ini kan perekonomian ini di Indonesia ini bisa dikatakan kita di kelas bawah itu lagi masalah lah, kurang begitu bagus lah di bawah itu. Nah, ini apa upaya dari para pemerintah? Akang kan di staf Wapres gitu. Apa upaya para pemerintah, terutama yang diberikan saran-saran oleh Akang untuk meningkatkan tingkat pendapatan mungkin yang paling sekarang itu kan banyak kesenjangan sekali, kesenjangan di masyarakat yang dirasakan oleh masyarakat sekarang itu. Nah, apa yang supaya paling tidak terlalu senggang lah, tidak terlalu jauh antara pendapatan yang lebih bawah dengan yang yang atas itu, kalangan bawah, kalangan atas. Karena kalau dilihat sekarang itu mungkin yang di tengah itu sudah menurun menjadi ke bawah. Betul. Pendapatannya itu gimana tuh, Kang, menurut pendapat Akang? Iya, memang setelah kita mengalami pandemi ya, COVID-19 kan sudah kira-kira 2 tahun lah ya. Betul. Sejak awal Maret 2020 gitu kan. Ya kan pandemi COVID-19 itu menyebabkan terhentinya aktivitas ekonomi ya. Karena orang nggak boleh bergerak kemana-mana, nggak boleh pergi kemana-mana gitu kan. Sedangkan inti daripada ekonomi itu adalah adanya interaksi kan, adanya mobilitas masyarakat gitu ya, praktis. Kemudian ya tidak ada pekerjaan kan gitu, ya tidak ada pasokan, tidak ada permintaan kan gitu, jadi praktis ekonomi itu berhenti gitu. Akibat daripada COVID-19 ini. Tapi akan akibat daripada COVID itu terhadap ekonomi ataupun terhadap kelompok masyarakat itu berbeda-beda ya. Betul. Kan? Jadi kalau misalnya kelompok yang atas itu kan memang mereka memiliki tabungan. Betul. Ya kan? Tidak terpengaruh. Kemudian tidak terlalu banyak terpengaruh. Betul. Gitu kan? Ya. Tapi bagi masyarakat menengah ke bawah, ya kan, yang mengandalkan pada pendapatan yang harian gitu ya. Nah itu kan sangat terpengaruh. Sangat terpengaruh sekali. Makanya kemudian kan kemiskinan kan meningkat. Betul. Nah, kemudian juga tidak ada aktivitas ekonomi, lagi tidak ada investasi, tidak ada penciptaan lapangan kerja, gitu kan. Nah, kemudian ini yang menyebabkan kemudian timbul kesenjangan. Gitu. Betul. Kan. Jadi kesenjangan itu sudah ada sebelum COVID itu, tapi bisa dikatakan tidak itu terlalu semakin menyolok, diperparah, gitu kan. Terutama dampaknya terhadap masyarakat menengah ke bawah ini. Misalnya saja ya, sebelum COVID ini kemiskinan yang katakanlah istilahnya itu kemiskinan poverty rate gitu kan sudah sekitar 9,5%. Gitu. Betul. Nah, sekarang akibat COVID itu meningkat lagi. Waduh, gitu kan. Luar biasa. Nah, kemudian ada istilah sebagai kan miskin, ada hampir miskin. Hampir miskin, kan. Iya betul. Kemudian ada yang menengah bawah, menengah atas, kelompok atas. Nah, orang-orang yang tadinya hampir miskin itu jadi miskin. Jadi miskin, iya.
Nah, dan di Indonesia ini kan sebenarnya banyak atau pekerja itu kan bisa dibagi dua, Ya. ya kan? Ada yang namanya pekerja formal Hmm. dan pekerja informal. Informal, ya. Nah, mereka yang justru yang bekerja di sektor informal itu kan nggak memiliki jaminan, ya kan? Betul. Misalnya apa namanya pensiun ataupun UMR Ya. itu nggak ada kan? Nggak ada, betul. Nah, itulah yang mereka betul-betul terpukul gitu. Ya. Di sisi lain kehidupan perekonomian bahkan sebelum COVID-19 ini kan sudah ada ditandai dengan banyak yang Krisis. Kang Dani Ya. istilahnya itu adalah teknologi 4.0. 4.0, ya betul. Kemudian ada digitalisasi Yes, gitu kan. betul. Nah, ini kan suatu ini model model bisnis baru di Ya. dalam kehidupan ekonomi kita kan. Ada transisi itu. Nah, ada transisi ya. Nah, setelah adanya COVID ini, karena memang manusia itu, masyarakat itu dilarang untuk melakukan mobilitas, Ya. fenomena digitalisasi ini Ya. dalam bentuk misalnya dari online transaksi, Ya, kan, e-commerce macam-macam itu kan semakin bertambah. Kan? Betul, betul. Jadi selama COVID ini, sektor-sektor yang memanfaatkan digital itu, Ya. itu justru semakin berkembang. Ya, Pak Dhani. betul, betul. Kalau kita lihat misalnya kan Tokopedia, Ya. kemudian apa namanya Lazada, Shopee Shopee. kan semakin meningkat. Ya, ya. Nah, jadi karena yang memiliki akses, yang memiliki ownership di dalam model bisnis seperti itu adalah yang memang kelompok menengah ke atas, Ya. ke atas lah gitu. Nah, jadi kesenjangan ini semakin parah. Semakin, ya betul. kan? Betul. Jadi semakin parah ya akibat COVID-19 ini dari kelompok masyarakat atas dan bawah itu gitu. Persoalannya itu adalah percepatan pemulihan yang terjadi itu berbeda antar sektor. Nah, ya kan? Kalau yang digital malah semakin dominan kan Ya. sekarang kan. Yang berbasis digital, sementara yang konvensional lah istilahnya Ya, gitu betul. kan, yang banyak kemudian menjadi andalan masyarakat kebanyakan, Ya. itu belum terlalu pulih gitu. Jadi seharusnya kan yang berperanan dalam menciptakan pekerjaan itu adalah sektor usaha ya, Ya, betul. dunia usaha ya, lewat investasi Ya, ya. dan seterusnya. Nah, ini belum sepenuhnya berjalan, sementara program pemulihan ekonomi nasional yang dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai program sosial, perlindungan sosial itu sudah mulai menurun gitu. Betul. Ya, jadi begini, Kang. Sekarang itu kan industri mungkin kurang salah satu yang tadi investasi itu ya, investasi industri di mana untuk produksi saja sekarang itu hampir bukan tidak ada, kurang lah ya. Betul. Itu yang akan menghasilkan devisa, menghasilkan Pekerjaan. segala pekerjaan, manufaktur, pabrik-pabrik Betul. juga banyak yang tutup segala macam. Nah, kira-kira kan kalau stimulus itu mungkin ada batasnya kali ya. Iya. Stimulus Ya, betul. selama pemerintah ada mungkin cadangan devisa atau cadangan uang atau pinjaman uang. Kedua Arto. Kartu Artos dengan uang. Nah, kira-kira tuh nih Akang kan mungkin tahu persis lah sok gitu lah di dalam gitulah, di dalam itu. Apa sih terobosan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah itu supaya tidak terjerembab sekarang tuh makin ke bawah, kesenjangan itu makin begini. Betul, ya. Nah, ini kan kalau udah kesenjangan ke sini nantinya akan terjadi gejolak sosial segala macam dan lain sebagainya gitu. Nah, kira-kira itu apa jadi, Kang Nupun pada dia kena? mohon jadi atas apa yang disampaikan oleh Kang Dani itu ya, bahwa yang penting sekarang ini adalah bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan ya. gitu kan. Nah, tadi kan saya mengatakan bahwa lapangan pekerjaan itu ya yang paling efektif itu dan paling efisien itu diciptakan oleh dunia usaha kan gitu. Betul. Oleh sektor swasta, bukan oleh pemerintah. Betul. Pemerintah mah terbatas lah kan gitu. Betul. Baik dari sisi jumlahnya maupun dari sisi waktunya kan Iya, gitu. betul. Apalagi sekarang kan pemerintah juga menghadapi persoalan Ya. uang itu ya untuk yang selama ini dialokasikan kepada
masyarakat itu kan berasal dari utang. Betul. Gitu kan. Iya, Kalau iya. misalnya terus-terusan utangnya semakin meningkat, itu kan akan berbahaya juga. Kan? Iya, iya, betul. Jadi memang bagaimana mendorong Iya. sektor dunia usaha ini itu bisa tumbuh lagi gitu. Nah, Punten bagaimana Kang, caranya? aina defisitnya berapa Kang untuk Nah, apa? seharusnya aina tuh masih sekitar 4,5% kan di tahun Defisitnya 2000, itu 2022. 2000 enggak, kalau 2022 ini mungkin Belum akan kelihatan. turun lagi. Tapi kan belum kelihatan. Belum Tapi kelihatan. ditargetkan masih di atas 3%, masih boleh gitu kan. Tapi mungkin sekitar 3,5, mungkin sekitar segitu ya. Defisitnya itu. Defisitnya itu ya. Nah, inilah yang sekarang ini terjadi Kang, itu bahwa sektor-sektor yang sudah tumbuh gitu kan, atau yang tumbuh pesat, itu sektor yang berbasis digital itu. Iya. Ya. Tetapi sektor-sektor itu kan hanya menyerap tenaga kerjanya itu sedikit. Sedikit. Ya kan? Sedikit aja. Karena tenaga kerja kita itu hampir 60% itu adalah berpendidikan SMP dan SD. Betul. Ya kan gitu. Betul. Jadi dia nggak bisa diakomodasi, Iya. nggak bisa diserap oleh sektor yang sedang tumbuh Iya. cepat ini, sektor-sektor modern yang digital itu. Iya. Nah, jadi pada akhirnya untuk bisa menciptakan lapangan kerja bagi tenaga kerja yang pendidikannya SMP, SD itu adalah sektor-sektor itu yang tradisional itu pada Iya. akhirnya ya Iya. adalah sektor pertanian, Betul. ya kan, sektor industri manufaktur, Iya. gitu kan, kemudian sektor apalagi misalnya pariwisata, misalkan dan seterusnya, gitu. Nah ini ya inilah sektor-sektor inilah yang harus didorong, gitu ya. Nah, bagaimana cara mendorongnya itu? Ya tentunya pemerintah, ya kan, harus memberikan berbagai insentif, ya kan, maupun dari sisi perpajakan dan dari sisi kemudahan, ya kan, dari sisi misalnya akses terhadap keuangan, gitu kan. Dan jangan lupa juga bahwa hampir mereka yang bergerak di sektor-sektor ini itu adalah umumnya UMKM kan. Yang menterinya kan Asgar Oge ta. Pak Teten Mas Duki, kan? Menteri Koperasi. Koperasi dan UMKM kan ya? Iya, betul, dan UMKM. Jadi Pak Teten itu memiliki peran penting gitu. Iya, betul. Nah, ini jadi kan hampir 99% mereka itu gitu. Betul. Yang mampu menciptakan lapangan kerja juga. Jadi berbagai itu tadi ya. Dari sisi pemerintah ini ya ada insentif, ada kemudahan, ya kan. Insentif bisa insentif pajak, misalnya jangan dipajaki dulu dong. Gitu. Iya, nah itu betul. Kemudian juga dalam bentuk akses terhadap keuangan. Kan misalnya gini, perekonomian itu kan jantungnya atau darahnya itu kan adalah sektor keuangan kan gitu kan. Kredit lah gitu kan. Ya, mudahnya mah. Kalau sekarang kreditnya ini mahal, ya kan nggak ada orang yang mau berusaha kan, meminjam kemudian berusaha gitu. Nah ini juga mungkin harus diperhatikan. Sekarang kredit ini kan memang masih untuk ukuran Indonesia sebenarnya kan lebih rendah gitu kan. Tapi sebenarnya dibandingkan dengan negara-negara lain itu masih tinggi gitu. Iya, jauh lah. Jauh kan? Masih jauh sekali ini. Nah, jadi sektor kredit ini harus dipermudah lah. Kalau misalnya tingkat suku bunganya nggak bisa diturunkan, ya minimal aksesnya itu harus dipermudah. Kan seperti itu. Gitu. Persyaratannya paling kan betul. Itu, ya. Walaupun ada juga beberapa program daripada pemerintah sekarang yang terlewat KUR dan seterusnya. Dan kemudian yang terakhir juga yang penting itu adalah bagaimana tenaga kerja yang jumlahnya banyak ini, yang pendidikannya itu adalah SMP ke bawah ini, itu diberikan skill, ya kan, skill yang sesuai dengan kebutuhan daripada industri, ya kan, training, gitu kan, itu sekarang ada program kartu prakerja gitu, udah pernah dengar belum? Udah pernah kan, prakerja misalnya seperti itu. Nah, tapi kan karena ininya sifatnya online, agak susah juga. Agak susah. Gitu, Saya tadi tertarik sekali itu dengan Akang menyitir sedikit mengenai masalah pertanian. Indonesia itu kan basicnya negara agraris. Zaman dulu itu.
Apakah sebenarnya tidak ada keinginan pemerintah kita untuk kembali lagi mendukung pertanian ini secara keseluruhan, paling tidak ketahanan pangannya. Ketahanan pangan kita itu bisa mandiri lah paling tidak. Sekarang yang saya tahu dan saya baca itu bawang putih kita impor banyak. Cabai saja banyak impor, masih bisa dipermainkan segala macam. Artinya kan kita devisa banyak yang keluar, bawang merah segala macam dan banyak yang lain-lain. Bahkan katanya sampai koret aja itu masih impor. Pacul ya yang begitu aja kan itulah kan itu masih ini nih. Apakah pemerintah tidak ada keinginan untuk lari lagi ke industri pertanian dan industri dan produksi pertanian? Artinya industri pertanian untuk mendukung pertanian dengan teknologi-teknologi yang bagus, dengan teknologi-teknologi yang modern. Produksi pertanian artinya nanti hasil daripada industri itu menjadi produk pertanian. Betul. Produk pertanian sehingga paling tidak kita bisa makan tebalannya kabatur lah. Iya. Nah gitu. Gimana Kang itu menurut Kang? Iya, saya kira memang salah satu sektor yang harus tetap kita dorong ya, kita harus kembangkan adalah sektor pertanian. Tapi model pertanian seperti apa gitu. Nah sekarang ini kan persoalan di dalam sektor pertanian itu salah satunya itu adalah bahwa kepemilikan atau pengusahaan lahannya itu rendah kan. Betul. Jadi istilahnya rek dikumahakan oke gitu kan. Tetap mau bisa hidup sejahtera dari pertanian itu. Bagaimana misalnya kita mau hidup sejahtera kalau misalnya kepemilikannya itu hanya 0,3 hektar. Ya kan? Kan itu mah jadi subsisten jadi kan. Harusnya kan ada skala usaha yang cukup lah gitu kan. Sehingga dia bisa efisien. Ya kan? Di dalam mengusahakan lahannya itu. Ya itu Kang, makanya model pertaniannya yang dimodernisasi semuanya. Yang dimodernisasi. Jadi gini, kalau sekarang kita bisa bikin hidroponik tadinya harus berhektar-hektar, dengan 2000 meter aja kita bisa menghasilkan uang yang begitu banyak. Kan dari hidroponik naik ke luhur, itu kan sangat luar biasa. Dan pertanian itu kan tidak akan selesai, tidak akan ada akhirnya, pasti terus-terusan orang makan segala macam. Kan nggak ada yang dari makan gitu kan. Tapi model pertanian yang modern itu, yang intensif itu sekarang ini Kang Dhani nanti mungkin Kang Teddy itu kan setelah pensiun kalau nggak salah jadi distribusi pupuk. Pupuk kujang ya. Nah, pupuk kujang ya. Jadi maksud saya gini. Nah sekarang ini ya kan anggaran terbesar daripada sektor pertanian itu adalah untuk subsidi pupuk. Betul. Kan? Yang menurut saya itu nggak tepat. Saya setuju. Nggak tepat karena apa? Kan kalau kita lihat berbagai pernyataan dari Kementerian Pertanian, seolah-olah pembangunan pertanian ini ya kan hanya dikaitkan dengan subsidi pupuk. Menteri Pertanian kan sering mengatakan ini pertanian kita ini kinerjanya kurang baik karena subsidi pupuknya diturunkan. Betul. Padahal mah nggak begitu. Nggak begitu, iya betul. Gitu. Jadi kompleksitasnya itu jadi hilang gitu. Sebenarnya kita tidak fokus gitu. Harusnya tadi itu bagaimana mengembangun sistem misalnya organisasi di tingkat lokal, kemudian akses keuangan yang lebih mudah, ya kan, infrastruktur. Kalau sekarang kan punten ya Pak Dhani ya, infrastruktur itu lebih banyak orientasinya itu ke perkotaan. Betul. Kan? Jalan tol. Kan? Itu. Airport gitu kan. Gimana returnnya yang lama sekali returnnya lama gitu kan. Betul. Nah, tapi infrastruktur di pedesaan yang skalanya memang kecil,
ya kan, misalnya irigasi. Irigasi, betul. Sekarang Ya itu kan, kemudian jalan antara desa dan kota gitu ya, yang bisa memperlancar barang dan transportasi, jasa ya, itu, betul. Itunya boleh dikatakan tidak terperhatikan sebagaimana pembangunan infrastruktur di yang tadi saya sebutkan itu. Saya setuju Kang tadi dengan pendapat Akang bahwa bahwa kita itu sebagusnya kebijakan atau polisi dari pertanian itu tidak subsidi kepada pupuk. Betul. Karena kalau subsidi kepada pupuk itu, contohlah sekarang itu kan yang banyak disubsidi itu urea. Urea itu sekarang sudah susah carinya. Harganya juga kepada harga eceran tertinggi itu hampir sama aja. Iya. Hampir sama aja dengan itu. Jadi udah susah dicari. Harga ecerannya juga sekarang bukan harga eceran terendah, tapi harga eceran tertinggi. Jadi kalau harga harusnya seumpamanya urea itu dijual 2.200 karena disubsidi menjadi 1.200, tetap saja ke masyarakat itu 2.200 dan susah juga mencarinya. Jadi dan juga tidak tepat waktu. Dan ya tidak tepat waktu. Jadi mestinya udah diperlukan nggak ada. Pas udah selesai baru ada. Itu jadi kenaon. Jadi memang itu ya bukan tidak ada manfaatnya. Jadi kurang tepat gitu, kurang tepat sasaran. Makanya kemudian yang subsidi tadi itu, yang 1.000 itu siapa yang menikmati? Nah makanya itu dia, itulah makanya lebih bagus dibebaskan aja kalau harga ini. Betul. Dibebaskan aja harga harga pupuk itu. Ya kalau dibebaskan harga pupuk, sekarang kalaupun mau subsidi, kalau menurut saya subsidi aja kepada hasilnya. Dibeli barang-barang dari hasil dari petani itu dibeli oleh pemerintah, disubsidi. Kalau kamu bisa jual segini silakan jual keluar, tapi kalau segini saya yang beli gitu. Istilahnya ada off-taker-nya. Pakai off-taker. Betul. Off-taker itu ya kan sebenarnya juga kan di komoditas lain sudah ada. Sudah banyak di komoditas lain. Kan? Iya. Nah, ini betul jadi Kang Dani gitu ya. Jadi kan dalam pembangunan pertanian itu itu model subsidinya itu bisa input subsidi. Jadi subsidi buat inputnya kayak pupuk, betul, macam-macam gitu kan, benih, ya kan, atau apalah gitu. Ada output subsidi. Nah, output subsidi itu yang tadi Kang Dani bilang itu adalah hasilnya. Ya kan, hasilnya dijamin lah. Iya gitu betul. Kan. Dan ini yang sebenarnya dilakukan di banyak negara. Betul. Nah, jadi ada jaminan harga bagi petani ketika dia panen kan gitu. Betul. Jantan Kang tadi nanti mengenai subsidi urea itu, mendingan itu urea itu semuanya pupuk itu ya dijual secara pasaran aja, berdasarkan harga produksi aja. Produksi berapa ya jual harga segitu gitu. Nah nanti hasilnya itulah yang harus disubsidi oleh pemerintah. Betul. Subsidinya hasilnya disubsidi oleh pemerintah justru itu akan sangat bermanfaat bagi petani. Petani punya andalan gitu. Kan akhirnya harganya yang ditetapkan oleh pemerintah itu adalah baru padi Kang. Upami telepatman ya, baru padi unggul. Kenapa nggak kepada yang lain-lainnya, yang pokok-pokok yang lainnya gitu Kang? Ditetapkan oleh pemerintah. Dan sebenarnya tidak harus pemerintah. Nah kalau misalnya ya, sekarang kan ada model baru, bukan model baru sebenarnya, tapi model kemitraan. Antara yang on farm dan yang off farm gitu kan. Nah sebenarnya kan sekarang ini banyak pengusaha-pengusaha yang di off farm ini yang akan melakukan perdagangan atau pemrosesan, ya kan? Itu kan membutuhkan supply. Iya betul. Nah jadi tadi off taker itu mereka. Nah jadi kemudian mereka juga itu memberikan bantuan teknis gitu ya, dan budidaya kepada petani ini. Nah, tapi kemudian petani ini kan supaya sistematis ya, itu harus diorganisasi, ya kan, lewat misalnya kelompok tani atau gapoktan, sehingga nanti si areanya itu cukup, skalanya itu cukup gitu. Nah jadi dia kan
efisien. Nah, Ya. kemudian hasilnya itu ya kan dijual ke Si perusahaan itu. Ya. Kan gitu. Ya kayak carun pokpan lah untuk ayam gitu kan gitu. Ya, tapi kemudian kan harus adilnya itu adalah Ya. bahwa si harga jualnya itu Ya. jangan ketika tinggi kemudian direndahkan gitu kan. Ya. Jadi harus sama-sama ada trust Ya. antara petani ini dengan si off-taker ini. Tapi memang Kang begini, memang harus pertama kali itu memang harus ada regulasi pemerintah. Ya, betul. Sebaiknya itu Ya. karena kita terlalu multi lah untuk apa pertanian itu. Memang kan petani itu harus diproteksi dan harus disubsidi. Harus ada proteksi dari pemerintah untuk pertama kali ini karena hajat hidup ya, hajat hidup untuk makan segala macam gitu. Menurut Abdi sih begitu ya. Jadi, nah kalau sudah diproteksi oleh pemerintah, harganya sekian-sekian, terserah mau bagaimana saja gitu loh. Nanti seumpamanya ini Bulog beli dong barang-barang dari petani, seumpamanya bawang, cabai segala macam, supaya petani itu jadi petani itu ada kepastian. Jadi usaha, kalau memang ada kepastian dari pemerintah, saya sanggup jadi petani. Karena sekarang itu kan yang banyak bertani itu adalah buruh tani, bukan petani. Yang punya 0,3 hektar segala macam itu juga buburuh. Iya, betul. Buburuh, Kang. Karena yang punya tanahnya itu di Kararota semuanya gitu loh. Buburuh tani. Petani berdasi. Petani berdasi. Jarang sekali, Kang. Petani yang benar-benar punya tanahnya gitu. Kebanyakannya itu buruh tani. Nah, saya pun, semuanya kalau saya melak bawang, 1 hektar saya dapat 10 ton. Saya beli tanah 2 hektar, tapi bawang itu nanti akan dibeli oleh pemerintah. Saya mendingan lari ke di Garut, melak bawang di Garut. Ya begitu panen dijual. Kan itu sebenarnya akan mengurangi pengangguran, akan menghindari juga kesenjangan gitu loh, Kang. Nah, kalau seumpamanya si petani itu diproteksi oleh pemerintah. Nah, makanya bagaimana sekarang itu jalur arah daripada pemerintahan yang sekarang itu terhadap apakah ada pro-nya terhadap petani atau tidak gitu. Ya jadi memang ini kan selalu ada pro and con ya. Iya. Dari sisi orientasi kebijakan pertanian khususnya pangan ini. Iya. Apakah pro kota atau pro desa. Kan? Pro orang kota atau orang desa. Iya. Nah sekarang misalnya kan harga minyak goreng naik. Harga minyak goreng. Pemerintah ribut kan. Iya. Mahal kan. Iya. Ibu-ibu komplain. Iya. Mak-mak komplain. Iya. Waduh, pemerintah begini perlu subsidi, perlu apa kemudian. Ya, tapi kan kalau misalnya seperti itu pasti akan membawa dampak terhadap produsen kan. Betul. Nah, tapi kalau misalnya harga rendah, pemerintah hare-hare we istilahnya. Iya, leres. Jadi memang orientasi kebijakan pertanian kita itu masih bias istilahnya. Iya, betul. Bias kepada konsumen, betul, bukan kepada produsen. Kalau misalnya harganya dinaikin aja atau harganya tinggi gitu kan, ya oke lah gitu kan. Tapi nggak usah kemudian ada usaha yang at all cost gitu ya, menurunkan supaya bisa menyenangkan masyarakat, orang kota, kan, iya, betul. Tapi kemudian yang kedua itu, yang lebih penting itu di dalam kebijakan pembangunan pertanian itu adalah bagaimana meningkatkan produktivitas. Iya. Ya kan? Produktivitas itu, karena kalau misalnya produktivitas itu istilahnya itu tidak akan membahayakan gitu kan dari sisi, atau tidak akan merugikan, bukan membahayakan, tidak akan merugikan konsumen ya kan, tapi akan membawa keuntungan kepada produsen. Karena produktivitasnya meningkat kan, walaupun harganya sama kan penerimaannya bertambah kan gitu. Nah jadi selain tadi ya ada regulasi yang mampu memproteksi lah seperti itu kan, tapi nanti operasionalnya itu nggak harus dilakukan oleh pemerintah misalnya. Tapi misalnya pemerintah mah cukup jadi wasit aja. Ya wasit, ya kan? nggak jadi masalah kalau pelaksananya. Betul. Pemain mah malah kadang-kadang menimbulkan masalah kan gitu. Jadi wasit aja memastikan gitu kan bahwa aturan-aturan dibuat itu dijalankan ya kan oleh petani maupun oleh misalnya tadi perusahaan atau off-taker itu, misalnya dari sisi penentuan harga, ya kan, dari sisi
macam-macam lah Ya. arrangement daripada keuangannya dan Ya. seterusnya kan Betul. gitu. Jadi Kang begini, nanti seperti saya juga heran seperti minyak goreng gitu. Saya begitu datang ke supermarket, ini minyak goreng kok pada nggak ada ini? Ya, ya Pak, nanti di ini dulu disiapkan dulu loh. Ini kok kenapa nggak ada? Baru setelah saya ngomong protes, baru dia ngambil dulu dari gudang. Nanti saya ambil dulu dari gudang. Baru ada tuh Kang. Heran kan saya tuh. Ini apa sebenarnya? Apa yang terjadi di negeri tercinta kita ini? Kok sampai beli goreng diumpat-umpatin di iya gitu di mana teh di gudang. Ternyata memang minyak goreng itu katanya langka. Pada waktu itu saya tidak tahu persis. Saya yang ngaranna ge lalaki lah balanya. Saya mau ini kok kenapa minyak goreng sampai nggak ada? Tapi saya protes. Kenapa ini sampai nggak ada minyak goreng? Pak, nanti saya siapkan dulu. Baru disiapkan, baru dikeluarkan. Karena sudah ada ibu-ibu di belakang juga. Ya Pak, saya juga mau cari minyak goreng gitu loh. Dan jumlahnya yang dibatasi juga ya? Dibatasi. Nah itu apa sebenarnya yang terjadi di negeri ini kan angin, hujan tiba-tiba tidak ada apa gitu. Atau susah aja gitu. Ini sebenarnya permainan apa gitu loh itu. Ya jadi sebenarnya gini, kalau untuk minyak goreng ini. Minyak goreng itu. Kebetulan saya agak pakar lah. Mengikuti ya. Pakarna ya. Jadi kan gini kan, minyak goreng di Indonesia itu bahan utamanya itu kan dari CPO ya, crude palm oil, minyak sawit kan gitu. Nah minyak sawit ini biaya produksi minyak goreng itu 80%-nya itu minyak sawit. Gitu kan, yang lainnya 20%-nya mungkin ya ongkos pemrosesan. Kemudian packaging gitu kan, dan seterusnya gitu kan. Nah sekarang dalam 1 tahun terakhir ini atau 1,5 tahun terakhir ini, harga CPO itu di pasar internasional itu meningkat. Ya kan? Meningkat dari sekarang ini mungkin sekitar Rp15.000 per kilogram FOB itu di pelabuhan di Indonesia, Freeport itu kan. Nah, 15.000 itu kan, atau ya sekarang mungkin masih 15.000. Nah jadi sebenarnya dengan tingginya harga CPO itu, minyak sawit itu, yang itu adalah 80% merupakan bahan utama minyak goreng, maka kan otomatis harga minyak gorengnya harusnya naik, ya naik gitu kan. Ya naiknya kan sesuai dengan kenaikan harga daripada CPO itu, minyak sawit itu. Nah, tetapi kan pemerintah memiliki regulasi ya kan, bahwa harga minyak goreng itu HET-nya, harga eceran tertinggi itu kan sebelumnya 11.500. Nah kan udah nggak mungkin bisa lagi dipertahankan harga seperti itu, karena harga bahan bakunya udah 15.000 kan gitu. Nah, jadi harganya meningkat di pasaran kan. Ibu-ibu kemudian komplain, katanya kita ini penghasil minyak sawit terbesar di dunia. Betul. Tapi kok harga minyak goreng kita mahal banget. Sebenarnya itu oke aja disampaikan, tapi kan kita ini perusahaan sawit ini kan ada 2 opsi kan. Dia bisa ekspor ya kan, atau dia bisa jual di dalam negeri kan gitu. Selama ini kan 70% itu dijual ekspor kan? Sekitar 30% di dalam negeri, dan dari 30% ini sekitar 10 juta itu buat keperluan minyak goreng oleh chemical, kemudian untuk sisanya itu sekitar 8 juta itu untuk biodiesel kan gitu. Nah, jadi karena waktu kan belum ada regulasi harus dijual ke dalam negeri, eksportir itu punya 2 opsi aja gitu. Tapi kan sekarang karena harganya naik, dikomplain oleh masyarakat gitu kan. Betul. Nah, dikomplain oleh masyarakat, kemudian pemerintah itu berusaha untuk mengatur, menstabilisasi harga. Nah, tetapi kan di dalam supply chain dari minyak goreng ini kan antara produsen minyak goreng, ada distributor, ada retailer, gitu kan. Retailer juga mungkin dibagi 2, ada yang di pasar tradisional, ada yang pasar modern. Kemasannya kan beda-beda. Ada kemasan sederhana, kemasan curah, gitu. Ada yang kemasan yang
branded gitu kayak yang di mall Ya, gitu ya. kan, yang di supermarket gitu. Pemerintah pokoknya kemudian memutuskan Ya. itu bahwa minyak goreng itu nggak boleh harganya itu harus 14.000. 14.000 ya. Nah, padahal ongkos produksinya 15.000. 15.000 plus kan gitu kan. Ya, ya. Nah, jadi ya pengusaha kan nggak mau rugi. Ya. Istilahnya. Tapi kan kalau di pasaran mah tetap aja sebenarnya lebih daripada segitu. Mohon, makanya nah kemudian. Kalau ditetapkan oleh pemerintah 14.000, Ya. di pasaran bisa 22.000. Iya, justru itu kemudian karena itu aturan ya 14.000 itu sebenarnya disubsidi kan. Subsidi, mohon. Nah, jadi gini, waktu itu Kementerian Perdagangan itu bilang pokoknya harganya 14.000, ya kan. Selisihnya itu disubsidi lewat Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit itu, ya kan, disubsidi. Tapi tetap nggak efektif gitu. Iya. Nah, kemudian ada aturan DMO dan DPO itu, Iya, jadi iya. Domestic Market Obligation dan Domestic Price Obligation, iya. gitu kan. Pokoknya 20% dari pasokan eksportir itu harus dialokasikan untuk ke dalam negeri dulu, Iya. supaya kebutuhan minyak goreng tercukupi kan Tercukupi, gitu. ya. Nah, kemudian harganya pun ditentukan 9.300, Iya. ya kan. Nah, jadi dengan 9.300 itu dihitung-hitung, kemudian harga minyak gorengnya itu yang curah itu kalau nggak salah 10.500, kemudian yang kemasan sederhana itu berapa gitu kan. Yang di Itu untuk DMO atau DPO-nya? Yang 9.000 yang 9.300 harga minyak sawitnya. Oh, harga minyak sawitnya. Nah, Oh, tapi bukan harga HET-nya minyak ya. gorengnya Ya, itu udah. ada yang kemasan yang curah 10.500 kalau nggak salah. Iya, iya, iya. Kemudian yang sederhana 11.000 berapa, Iya, kemudian iya. yang branded itu juga malah iya. 14.000 gitu. Iya, Jadi betul. Nah, tetapi kan dalam implementasinya itu kan perlu ada waktu transisi. Iya. Karena kan misalnya si prosesor minyak goreng ini harus mendapatkan harga minyak goreng itu untuk supaya bisa menjual 11.500 atau 10.500 harus mendapatkan minyak sawit yang 9.300. Iya. Yang gitu. Dari PKS-nya ya. Dari PKS. Nah, dari si PKS saya bilang, saya juga belum bisa mendapatkan harga CPO yang 9.300, Iya, iya. gitu kan. Karena dari saya belinya pun masih harga 15.000. Iya, iya. Jadi akhirnya kemudian belum ada barangnya, Iya, iya. belum ada supply-nya. Iya. Itulah yang kemudian menyebabkan harganya itu belum turun Iya. sesuai dengan itu. Tapi yang gitu. disesalkannya itu udah harganya tinggi, nggak ada lagi barang. Ya itu dia. Jadi barang kemudian maknya rek dijual 11.500 ya, kalau 19 aja Iya, iya. ditunggu aja dulu kan gitu. Iya, iya. Makanya kemudian tadi mungkin disimpan di gudang lah. Iya, Barang iya. gitu. Iya, makanya seperti itu. Masa jual terjadi. rugi, silakan seperti itu. Jadi artinya sekarang memang sudah ada kebijakan untuk bisa mengendalikan harga itu, Iya. ya kan, dengan berbagai mekanisme DMO dan DPO itu. Tetapi mungkin dalam implementasinya itu belum jalan sebagaimana kita harapkan, karena memang ada supply chain-nya yang Iya. harus dilalui gitu kan, dan ini Iya, iya. memerlukan waktu dalam penyesuaian dari para pemain di supply Iya, iya. chain itu gitu. Betul, Jadi kita betul. lihat aja. Kalau saya sih sebenarnya lebih prefer yang tadi itu Kang, mekanisme subsidi aja. Iya. Ya kan, dana itu datang dari BPDPKS. Iya. Kemudian selisih antara kos biaya, ya kan, minyak goreng itu dengan harga yang ditentukan oleh pemerintah kayak 14.000, 14.000 ya. itu disubsidi oleh BPDPKS. Kan uang yang dikelola oleh BPDPKS juga asalnya dari eksportir. Iya, iya, iya. Jadi itu kan lebih less lebih less intervensionis Ya, pemerintahnya. dan lebih fair juga. Ya lebih fair juga. Lebih gitu. fair itu. Nah, sekarang ini apalagi upaya pemerintah, ini kan sebenarnya sering kali berulang yang begini itu. Tiba-tiba barang-barang, terutama bahan-bahan pangan lah ya. Ini saya akan mengeneralisir, sering sekali hari ini cabai, besok bawang, hari ini minyak goreng,
besok apa lagi gitu loh. Ini sebenarnya apa sih sistem ekonomi kita itu bagaimana ini sebenarnya Kang di kita ini? Ya sebenarnya kan kalau dalam produksi produk-produk yang berbasis pertanian, Iya. itu kan sangat dipengaruhi oleh alam, ya kan? Iya. Ya kan? Nggak beda halnya dengan produksi yang sifatnya itu industri kan? Iya. Karena kan mereka udah mekanis, kemudian terkontrol, Iya. kan gitu. Kalau yang pertanian ini kan ya tergantung sama alam, iklim, kemudian cuaca dan seterusnya gitu. Jadi memang selalu secara natural gitu, itu ada fluktuasi gitu kan. Kalau iklimnya lagi bagus, nggak banyak hujan, mungkin produksinya naik gitu kan, dan seterusnya. Nah, jadi untuk bisa istilahnya men-smoothing gitu ya, supaya tidak terjadi fluktuasi itu, maka seharusnya itu ya ada semacam sistem penyimpanan yang baik gitu, ya kan, penyimpanan baik, gudang-gudang seterusnya gitu. Jadi mau panen gitu kan, harga jatuh kan, gitu. Betul. Ya, jadi karena memang panen bagus gitu kan, harga jatuh karena terlalu banyak produksi. Ya, jadi katanya supply-nya itu harus diatur. Supply itu bisa diatur kalau misalnya bisa disimpan gitu kan. Jadi nanti seperlunya aja menjual itu ketika panen bagus itu, ketika musim itu gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya sistem itu tidak ada gitu kan, atau belum berkembang dengan baik, ya pasti ada terjadi fluktuasi tersebut. Tapi Kang begini, di kita ini kan seperti Departemen Perdagangan itu punya namanya Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri. Kan sebenarnya di Kementerian Perdagangan ya kan ada Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri. Seperti Kang Teddy lah dirjennya. Sebenarnya kan tahu mungkin ya, harusnya kerjasama dengan petani. Sekarang di Wonosobo terus kan bukan akan bersaing, yang akan menjadi perimbangannya itu adalah daerah Lembang. Kenapa seumpamanya kalau di daerah Wonosobo itu nanam cabai, nanti akan ininya sekian, di sini di stop dulu untuk cabai, cari yang lainnya gitu loh, di Lembang atau di Cikajang atau di mana kan gitu, sehingga nanti ada keseimbangan terhadap supply. Karena saya pernah berbicara dengan ada orang Asgar juga, namanya Haji Ude. Haji Ude itu pasar Cibitung, Kang. Itu begitu cabai mau datang dari Wonosobo ke Cibitung, tiba-tiba di Cibitung tuh udah banyak cabai. Terpaksa yang ini di stop. Ini cabai dari mana? Bawang banyak. Nah ini sebenarnya ini ada ini harus diteliti. Apakah ini ada satu permainan atau apa? Karena impor daripada bahan-bahan itu banyak sekali Kang ke sini itu, seperti cabai bawang putih itu. Ya, harusnya kan ada mapping ya. Ada mapping, di map, iya betul. Ada pemetaan, pemetaan ada, dan ada sistem informasi pasar. Ya kan, jadi kan gini, biasanya itu yang terjadi itu kan kita itu latah, ya kan. Misalnya ada petani nanam cabai, hasilnya bagus. Cabai. Nanam cabai. Pipi luar. Iya betul. Cabai sadena kan. Wah, produksinya bagus, harganya jadi rendah. Melimpah ya. Melimpah kan gitu. Jadi betul. harus ada sistem pemetaan produksi dan pemetaan konsumsi pasar. Pasar betul. Nah, kemudian ada sistem informasi harga. Betul. Gitu kan, misalnya harga ini di mana kan gitu. Kan. Tadi yang saya sebutkan ada juga sistem penyimpanan atau storage. Storage-nya cool storage ya. Storage itu yang bisa mengatur supply tersebut. Nah, jadi nantinya itu kalau misalnya petani di Cikajang gitu kan. Kalau misalnya dia well informed lah namanya, informasinya itu udah diterima dengan baik bahwa lagi panen di daerah sana gitu kan. Harga, nah dia bisa ngembangin yang lain. Bisa yang lain, betul. Dan kita ada informasi. Ada informasi. Kan, apalagi sekarang dengan ada teknologi, ada kan katanya udah di sistem digital segala macam. Kenapa nggak dipergunakan itu gitu? Ada saya kebetulan waktu di BSB itu pernah ke Malang.
ya kan? Ya. Nah di Malang itu atas bantuan dari Bank Indonesia itu mereka mengembangkan sistem informasi itu harga itu kepada iya. petani. Jadi kemudian penjualannya itu dilakukan secara lelang. Ya. Nah, gitu kan. Tapi sebelum lelang itu dia udah menerima harga tuh. Ya. Kemudian juga dia tahu pasarnya kan, pasar lagi butuh di mana gitu kan. Jadi itu lebih ya pakai sistem dari itu. Iya. Ya jangan sampai begini, dia itu si petani itu waktu mau nanamnya itu nepika jual TV, jadwal domba, jual segala macam. Tapi begitu dia panen nangis kan gitu loh. Karena nggak bisa, masalahnya nggak laku dijualnya. Betul, ya, jangan sampai itu aja petani itu. Kalau sebenarnya kita itu kalau hidup dari pertanian menurut saya gitu kan, hidup dari pertanian saya pikir akan lebih bagus. Petani itu tidak akan menjadi petani kan sekarang konotasi petani itu adalah merupakan orang kampung dan orang miskin kan petani itu. Kalau pekerjaan petani di KTP itu pasti miskin dan orang kampung gitu loh. Iya. Tapi kalau menurut saya seperti teknologinya seperti yang bagus seperti di Thailand, duren kan tidak ada musim Kang. Iya. Duren, buah-buahan tidak ada musimnya. Kita bisa nggak yang begitu tuh? Ya, memang perlu perlu teknologi. Dia beberapa buah memang kan pasti ada musimnya. Ada yang musim main harvest season, musim panen utama. Dengan ada yang low harvest season, musim yang masih ada tapi nggak terlalu banyak lah gitu. Kan siklusnya seperti itu gitu kan. Naturalnya itu, makanya itulah saya kira ya, usaha di bidang pertanian ini ya itu kan resikonya tuh lebih besar. Betul. Dan sangat besar sekali. Iya kan gitu. Maka kemudian harganya itu di mana-mana itu lebih fluktuatif ya dibandingkan dengan harga produk-produk industri, ya kan, bisa dikontrol macam-macam seperti itu gitu. Nah jadi seperti itu kita, memang jadi lebih besar tantangannya ya. Di dalam membangun pertanian ini gitu ya. Tapi kan Kang, pertanian itu sama dengan tantangan hidup juga. Iya betul. Kalau pertanian tidak ini, kita juga bakalan bisa hidup. Iya. Ya memang pangan itu mau apa sih namanya? Mau teknologis tinggi apa kan gitu kan. Ya kalau nggak ada pangan bagaimana bisa? Nggak bisa. Kan, gitu. Orang Jepang bisa bikin mobil. Iya. Tapi nggak bisa makan mobil kan? Iya. Tetap pangan mah menjadi hal yang utama. Ya Kang, sebenarnya begini. Kalau orientasi pemerintah ini kan, saya kenapa harus kembali lagi ke pemerintah, karena ini adalah merupakan kebijakan, harus ada goodwill-nya, daripada pemerintah terhadap petani ini. Sekarang kalau pemerintah itu lari kepada pertanian, nanti pertanian sudah menjadi industri pertanian. Kan ada sebenarnya pabrik traktor, yang tadinya dicangkul menjadi pakai traktor. Traktor itu kan ada pabriknya. Kalau menjadi pabrik itu kan ada tenaga kerja yang dibuat untuk bikin traktor, gitu loh. Dari traktor, belum dari pupuk dan lain sebagainya. Nanti jadi hasil pertaniannya dimanfaatkan. Artinya bahwa kita kalau fokus dalam satu, mungkin ini nih menurut saya, kalau pemerintah fokus dalam satu titik sebenarnya, oke, kita basisnya pertanian, segala macam komputernya segala macam nanti berbasis untuk pertanian segala macam. Saya rasa kita nggak akan menjadi modern juga. Iya betul. Saya. Multiplier efeknya dari pertanian ini itu memiliki kaitan ke depan sama ke belakang. Betul. Ekonomi yang lebih besar kan. Betul gitu, Kang, betul. Kan? Nah sebenarnya tuh begini, industri yang harus dikembangkan itu. Tadi misalnya pabrik traktor, pabrik pupuk segala macam-macam lah kan gitu kan. Itu kan perdagangan macam-macam. Nah, pabrik karungnya kan sehingga nanti orang yang bekerja di sektor pertanian itu semakin sedikit ya. Tapi produktivitasnya semakin meningkat. Semakin banyak. Mereka yang di situ pun tetap sejahtera. Kan gitu. Betul. Kan gitu ya. Inilah memang yang harus dilakukan, dan itu yang menjadi pengalaman dari negara-negara terutama yang
kita kenal ya di Korea Selatan, misalnya, kan, kemudian di Taiwan. Itu memang awalnya seperti itu. Akhirnya kan ada multiple efeknya kemana-mana gitu lah. Betul. Ya Kang, terus ini yang terakhir nih, yang karena kita udah panjang lebar sekali nih apa yang diinikan Akang ini. Terus Kang, apa harapan Akang nih terhadap apa pemerintah? Itu misalnya ukurannya itu adalah katakanlah yang sederhana gitu kan, walaupun tidak sempurna. Misalnya PDB-nya kan gitu. Ya, PDB-nya per kapita kita kan. Sekarang PDB kita berapa? Ya sekitar 4.050 ya. Singapura. Berapa udah dibandingkan. Kejauhan. Bandingin aja sama Malaysia. Malaysia iya. Kan? Kemudian di Thailand. Iya. Itu memang masih panjang. Gitu kan. Jadi ada satu studi dari Bappenas misalnya mengatakan bahwa kita ini kalau misalnya pertumbuhan ekonominya itu bisa dijaga pada level mungkin 5-6%, itu baru tahun 2036 katanya kita berhasil akan menjadi negara berpendapatan tinggi gitu, high level income country gitu kan. Nah tapi akibat daripada COVID ya kan yang sempat menyebabkan penurunan daripada PDB kita ya, yang tadinya dikategorikan sebagai middle income country menjadi low middle income country ya dengan adanya COVID itu. Nah mungkin harus tambah panjang lagi tuh kita berhasil perjalanannya itu menjadi high level income country ini di tahun 2043. Jadi dengan akibat COVID ini 7 tahun tuh perbedaannya gitu kan. Nah, itu pun dengan asumsi kita mencapai rata-rata pertumbuhan ekonomi yang stabil ya sekitar mungkin 6-7% itu. Nah, tentunya kan di dalam hal ini kan masing-masing stakeholder lah istilahnya, stakeholder bangsa ini kan pemerintah dunia tapi usaha, shareholder juga harus kan? Ya. Jangan stakeholdernya saja, shareholdernya juga. Ya sama shareholder juga. Shareholder itu kan masing-masing memiliki satu peranan dan tanggung jawabnya sendiri. Betul. Gitu kan. Nah, misalnya di dalam hal pemerintah gitu kan, pemerintah itu kan bisa mempengaruhi lewat berbagai kebijakan, Betul. Ya kan? Ataupun lewat berbagai fiskalnya gitu kan. Nah, misalnya sekarang fiskalnya kan kita tahu terbatas gitu kan. Nah, dia betul harus benar-benar mengalokasikan anggarannya itu misalnya kepada sektor-sektor atau pada program-program yang memiliki multiplier effect yang paling besar kan gitu. Betul. Nah, jadi kan sekarang ini ada kontroversi misalnya isu IKN kumaha sih. Iya. Cina banyak masalah ekonomi, banyak masalah segala macam. Kok mau membangun IKN kan itu kan harus diperhatikan oleh pemerintah gitu kan. Betul. Nah jika untuk meng-create wealth itu kekayaan sebenarnya itu kan nggak bisa pemerintah, jadi itu harus dari dunia usaha. Nah dunia usaha ini bisa berkembang kalau misalnya iklim investasinya, iklim dunia usahanya itu kondusif kan gitu. Kondusif itu apa? Tidak banyak regulasi, tidak banyak korupsi gitu kan. Betul. Ya kan infrastrukturnya itu mungkin bagus kan gitu. Jadi itulah saya kira tantangan kita ke depan. Tapi kalau menurut saya ini selain kita memikirkan dalam skala nasional kan Dani ya, kita juga sebagai orang Garut harus mikir orang Garutnya, iya Garut kumaha kan gitu. Iya betul. Iya kan, betul. Kan sebenarnya secara regional ya. Secara lokal lah. Secara lokal lah. Secara lokal orang Garut. Kita kan kalau menurut saya Garut juga masih masuk kategori kabupaten dengan tingkat kemiskinan mungkin yang paling lumayan tinggi juga dia kan, Jawa Barat, betul. Jawa Barat kan kalau lihat kita lihat potensinya kan luar biasa. Kan? Ada apa itu gitu kan, bagaimana kita bisa mengeksplornya ya. Jadi saya ingat ayah ya, maupun bapak ya,
Dia itu kan cukup lama di Garut itu Iya. sejak tahun 68 sampai 77 sebagai kepala kantor gitu kan. Jadi dia selalu kalau misalnya waktu itu kan ada rencana dipindahkan kan biasanya kan gitu Mutasi. gitu. Terjadi baik. Jadi sampai pensiun di Garut gitu. Dan salah satu alasannya itu sama atasannya itu karena yang cocok ngelola atau mimpin orang Garut mah bapak katanya gitu. Misalnya mah iya cenah. Terus ayah saya itu pernah cerita. Emang kumaha. Jadi kudu di Garut mah cenah orang teh pertama harus tegas. Iya. Gitu kan. Tapi tegas yang benar Iya, gitu iya, kan. betul. Kita juga harus bisa ngasih contoh Betul, gitu, betul. Gitu. Kemudian yang ketiga itu harus punya ilmu. Jadi artinya ini kita itu rekan sekerja kita itu harus respect sama orang itu gitu. Iya. Dari sisi keilmuannya. Iya. Jadi itu baru mau katanya diatur. Pokoknya mah mengelola orang Garut mah untuk itu mah jadi susah. Jadi mungkin harus begitu katanya Kang Dani. Iya. Lu kata Kang Dani, mahal terus lah gitu. Ya 80% lah. Betul. Oke Kang, kalau Oke, gitu sami-sami. hatur nuhun pisan Kang, karena ininya saya ucapkan terima kasih pemirsa Asgar Jaya TV. Itulah yang perbincangan kita hari ini dengan Kang Fadil nih, mudah-mudahan bermanfaat untuk Asgar Jaya TV semua, dan jangan lupa subscribe, komen, like, and share, dan jangan lupa juga pencet loncengnya untuk keberlangsungan daripada channel kita ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.